Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan damai sejahtera bagi saudara-saudari pada Minggu Epifanias ini. Shalom, Shalom, sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudari. Rohnya menyertai saudara. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu. Di pagi hari ini kita bersyukur kepadanya atas kasih dan penyertaannya dalam hidup kita. Di pagi ini Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk datang ke rumahnya, untuk bersekutu, memuji dan menyembah Dia di atas kerajaan surga. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak. Mari kita tenangkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini, untuk meminta pertolongan Tuhan agar ibadah kita di pagi hari ini benar-benar menjadi kemuliaan Bapa, bahkan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Amin. Ia datang, Ia mengutus anaknya untuk kita sebagai Raja Damai, Raja untuk memberikan kita sukacita, bahkan menghibur kita ketika kita sedang mengalami berbagai masalah. Untuk itu Bapak Ibu, di pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersorak untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan dengan mengangkat satu buah lagu pujian, Anak Allah, Yesus namanya. Saya mengajak kita semua untuk bertepuk tangan. Biarlah pujian ini menjadi kemuliaan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita yang ada, yang hadir di depan Tuhan pada hari ini. Anak Allah, Yesus
Dan pada saat ini marilah kita lebih serius lagi untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan atas berkat-berkatnya yang telah diberikannya kepada kita. Mari kita akan pujian Tuhan Yesus baik. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita, berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau yang telah mengantarkan kami memasuki awal tahun ini, dan kiranya kasih Tuhan selalu bersama dengan kami dalam menjalani hidup di tahun ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan dari kejahatan ke dalam kebenaran, melalui anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin tumbuh dan teguh, sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Amin. Kita ada saat ini itu karena pertolongan Tuhan. Kita hidup bahkan ada di tempat ini, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita untuk bisa berada di tempat ini. Bahkan kehidupan kita ini tentu begitu banyak berkat-berkat dan anugerah Tuhan yang telah kita terima.
Untuk itu Bapak Ibu, pada saat ini mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengangkat pujian Aku Ada Saat Ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu ini dari Allah dengan mengatakan yang kasih kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu. Saat ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya rindu kita membacakannya secara responsif. Saya ayat yang pertama, saudara-saudara ayat yang kedua, dan begitu juga seterusnya, dan ayat 10 nanti kita akan bersama-sama. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 di bawah perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Tidak dapat melihat yang baik, sedang berlari tentang Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabung Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya apa?" Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Memanggil dan berkata, "Ya apa? Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya apa? Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel,
pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Kita bersama-sama. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, begitu tulus dan sempurna dalam mengasihi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memandang betapa besar dosa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita tetap diterima oleh Tuhan, bahkan layak menghadap Tuhan di pagi hari ini. Sebab firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, mari kita menyiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, untuk meminta pengampunan daripada Tuhan, agar dosa yang kita telah berbuat dapat ditebus oleh Tuhan. Kita bernyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, karena matamu dan menilai hidup tak ada bersembunyi bagimu. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau Maha tahu Tuhan, dan menilai hidup tak ada yang bersembunyi bagimu. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau Tuhan yang maha pemurah dan pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang menyembah dan sujud hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas hidup,
yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang kudus, agar kehidupan kami berpandangan dengan kehendak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa dalam hati masing-masing, menyatakan segala beban di hadapan Tuhan, terlebih dosa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Jemaat diberikan kesempatan berdoa dalam hati masing-masing untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermici, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang benar kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan masih dalam posisi berdiri. Saya yakin dan percaya kita yang berada di hadapan Tuhan pada saat ini telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, pada saat ini sudah selayaknya kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Bersukacita di hadapan Tuhan, mari kita nyatakan bahwa kita lebih dari pemenang.
dikutip dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa telah berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang diberikan kesempatan bagi kita semua untuk menyerahkan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan pada saat ini, bagian persembahan pertama, kedua, dan yang ketiga, serta mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi, bawa persembahan. Dalam rumah Tuhan
Mari kita berdoa. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih serta penyertaan Tuhan yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kami, umat-Mu yang telah hadir di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan bagi kami, dan Tuhan yang berkenan atas persembahan yang ada di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan melalui kor dan vokal grup. Yang pertama, vokal grup dari Komisi Remaja Pemuda Jemaat dipersilakan.
Terima kasih, sungguh pujian yang begitu luar biasa. Biarlah pujian ini menjadi kemuliaan Bapa di surga. Bapak Ibu, apabila saudara-saudari semua ada yang telah mempersiapkan diri menyembah dan memuji Tuhan lewat vokal group, diberikan kesempatan. Berhubung karena tidak ada, maka pada saat ini Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan sebelum itu marilah kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Penuhkanlah bejanaku.
firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini tidak menjadi sia-sia bagi kami, supaya menjadi suluh dan terang dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dia untuk memberitakan apa yang Engkau sampaikan. Di dalam nama Allah Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita renungkan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-51. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-51. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa kita semua. Shalom. Ya Awamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah di hadapan Tuhan. Meskipun cuaca tidak mendukung pada pagi hari ini, tetapi itu bukan alasan bagi kita Bapak Ibu untuk melakukan ibadah di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Firman yang telah kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu dengan tema Yesus anak Allah dan Raja. Yesus anak Allah dan Raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam pemberitaan akan sesuatu yang kita sampaikan kepada seseorang, ada dua respon yang bisa kita terima. Respon yang pertama Bapak Ibu, orang tersebut dengan antusias mau menerima apa yang kita sampaikan. Respon yang kedua yang bisa kita terima yaitu orang tersebut tidak mau, bahkan tidak menerima, tidak percaya apa yang kita sampaikan. Namun pertanyaan bagi kita saat ini, ketika kita menyampaikan sesuatu hal dan respon yang kita terima Bapak Ibu, respon yang kedua, dia tidak menerima apa yang kita sampaikan, bahkan tidak peduli apa yang kita beritakan, pasti ada perasaan kecewa, pasti ada perasaan marah, sakit hati. Kenapa? Karena kita serius menyampaikan sesuatu hal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pagi ini kita membaca sebuah perikopan, kita membaca sebuah perikop dalam firman ini, bagaimana Yesus mengajak
yang hidup, yang tinggal di dalam kota tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus berada di kota Galilea pada saat itu. Kota Galilea, saya sudah mengatakan tadi Bapak Ibu, yang benar-benar kota yang besar. Ada kebaikan dan ada dosa di dalamnya. Dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal, yang diam di dalam kota tersebut. Bapak Ibu, ketika Yesus pergi berangkat dari Galilea dan di perjalanan dia berjumpa dengan Filipus. Filipus ini Bapak Ibu adalah seorang yang terpelajar, seorang yang tahu dan mengenal siapa Yesus Kristus. Ketika Yesus berjumpa dengan Filipus Bapak Ibu, tetapi sebelumnya dulu kita tahu bahwa meskipun Filipus mengenal Allah, Filipus tahu siapa Allah itu, tetapi pengetahuan yang dia miliki tentang Allah itu tidak mendorongnya untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat di sini Allah sendirilah yang berinisiatif memanggil, menjumpai orang yang akan menjadi muridnya. Begitulah yang dilakukan perjumpaan antara Yesus dengan Filipus. Ketika Yesus bertemu dengan Filipus Bapak Ibu, dia mengatakan kepada Filipus, ikutlah aku. Apa respon dari Filipus di dalam perikop yang kita baca pada pagi ini? Karena dia tahu dan mengenal siapa Yesus Bapak Ibu, Filipus tidak ada kata menolak. Filipus pergi mengikut Yesus, dan ketika dia mengikut Yesus Bapak Ibu, dia bersaksi kepada orang bahwa dia telah berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu apakah ketika kita dipanggil oleh Yesus seperti pada saat ini, ketika kita pulang dari rumah Tuhan, apakah kita bersaksi kepada sesama kita? Ataukah sebaliknya, kita hanya datang duduk diam di tempat ini hanya sebagai formalitas saja? Saya tidak tahu Bapak Ibu, kita sendiri yang merenungkan. Tetapi ketika Filipus dipanggil oleh Tuhan Bapak Ibu, dia bersaksi, dia memberitakan kepada saudaranya bahwa dia telah berjumpa dan bertemu dengan Yesus. Pertama-tama Bapak Ibu kita melihat di sini Filipus bersaksi kepada Nathanael. Nathanael adalah saudara dari Filipus ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Filipus menyampaikan berita ini kepada Nathanael, apa respon dari Nathanael? Kita melihat di sini Nathanael memakai kata mungkinkah. Ketika kita mendengar, membaca kata mungkinkah ini Bapak Ibu, kita memiliki pengertian dua hal, percaya dan tidak percaya. Istilahnya di sini Bapak Ibu, Nathanael memiliki keraguan. Mana mungkin seorang raja, mana mungkin seorang Immanuel yang dikatakan dalam kitab Musa dan dikatakan oleh para nabi seorang raja, datang ke kota Galilea, datang ke kota yang penuh dengan dosa. Itulah mengapa ada keraguan di dalam hati Nathanael. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Filipus tidak patah semangat. Filipus tidak kendor semangatnya untuk terus mengingatkan, memberitahukan kepada Nathanael bahwa dia telah berjumpa dengan Yesus. Dari kegigihan yang dimiliki oleh seorang Filipus Bapak Ibu, dan kita melihat di sini Nathanael
berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa belajar dari sosok seorang Filipus ini. Ketika dia mau bersaksi tentang Tuhan, ketika dia mau memberitakan tentang Tuhan, meskipun orang tersebut tidak percaya, ada keraguan di dalam hatinya Bapak Ibu, dia tetap semangat. Dia tetap percaya bahwa orang tersebut akan suatu saat, suatu hari akan percaya apa yang saya beritakan. Hendaknya kita juga memiliki semangat seperti yang dimiliki oleh Filipus Bapak Ibu. Jangan karena kita ditolak, jangan karena orang tidak percaya apa yang kita sampaikan, semangat kita jadi kendor. Jangan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat dari kegigihan, saya sudah mengatakan tadi, dari semangat yang dimiliki oleh Filipus ini, sehingga Nathanael bisa berjumpa dan mau mengikut dan mau melihat Yesus. Pada ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-51 Bapak Ibu, kita melihat di situ ini adalah percakapan antara Yesus dengan Nathanael. Sebenarnya Bapak Ibu, Yesus sudah lebih dulu mengenal siapa Nathanael. Dikatakan pada ayatnya yang ke-48 di situ dikatakan, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum Filipus memanggil Nathanael, Allah sendiri sudah tahu dan mengenal siapa Nathanael. Yesus tahu bahwa Nathanael memiliki keraguan tentang siapa Allah. Nathanael memiliki tidak percaya apa yang disampaikan oleh Filipus. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetapi di percakapan antara Nathanael dengan Allah atau Yesus meyakinkan dia bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah raja yang diutus oleh Allah untuk memerintah dan menebus manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa yang terjadi antara pertemuan Yesus dengan Filipus dan Filipus dengan Nathanael dan Nathanael dengan Yesus, ada 3 hal yang bisa kita ambil. Ada 3 hal yang kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu, Bapak Ibu yang hadir di sini, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Yesus. Kita adalah orang yang dipanggil oleh Yesus Bapak Ibu untuk mengikut Dia. Jadi ketika kita dipanggil Bapak Ibu, kita hanya bukan dipanggil saja, tetapi kita memang benar-benar dipanggil oleh Allah untuk memuji, untuk memuliakan dan bersaksi tentang Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesuslah satu-satunya raja di atas segala raja. Yesuslah satu-satunya Allah di atas segala Allah yang harus kita patuhi segala apa perintahnya, yang harus kita tunduk segala apa yang diperintahkannya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini ada banyak orang Kristen, ada banyak alasan tidak mau mengikut Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Bisa saja pada pagi ini kita telah mendengar, kita tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu. Waktu bagi kita sebagai orang Kristen untuk memuliakan Tuhan. Tetapi karena cuaca tidak mendukung
terkasih, membuat kita malas untuk mengikut ibadah. Itu sebuah alasan Bapak Ibu. Itu termasuk alasan. Tetapi ada juga alasan karena kesibukan kita dengan berbagai banyak hal. Itulah alasan kenapa kita tidak mau mengikut Yesus. Kita tidak mau mengikut panggilan Allah kepada kita. Ada juga Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen pada saat ini, kenapa? Ada banyak alasan kenapa tidak mau mengikut Yesus. Karena Bapak Ibu, mata iman kita tertutup akan hal-hal tentang Yesus. Iman kita belum kita buka sepenuhnya untuk percaya akan Yesus. Iman kita Bapak Ibu yang terkasih sudah kita tutup akan panggilan Allah kepada kita. Kita mengesampingkan hal-hal yang baik. Kita duluankan hal-hal yang keinginan duniawi kita. Ini kebanyakan yang terjadi kepada orang Kristen Bapak Ibu. Dia meninggalkan panggilan Yesus kepadanya. Dia meninggalkan, dia tidak mau mengikut Yesus Bapak Ibu karena berbagai banyak hal kesibukan. Bahkan karena dia tidak mau membuka mata hatinya untuk Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Filipus diselamatkan oleh Yesus dan dia juga mau menyelamatkan saudaranya. Filipus diselamatkan oleh Yesus dan Filipus juga mau saudaranya diselamatkan oleh Yesus. Kenapa Filipus Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang pertama yang dia temui, orang pertama yang dia jumpai ketika Allah telah menyelamatkan dia adalah saudaranya. Karena dia mau supaya saudaranya juga ikut diselamatkan oleh Yesus. Dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus, ketika kita sudah dipanggil oleh Yesus untuk mengikut Dia, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memanggil saudara-saudara kita untuk diselamatkan oleh Allah. Jangan Bapak Ibu, jangan hanya kita sendiri yang mau diselamatkan oleh Allah, tetapi hendaknya juga saudara-saudara kita diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan tidak menginginkan orang yang percaya kepada Dia, orang yang telah mengikut Dia Bapak Ibu, menjatuhkan saudaranya. Dalam hal ini seperti ini Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya diselamatkan, saya tidak mau saudara saya ikut diselamatkan oleh Tuhan. Kalau bisa Bapak Ibu, ketika saudara saya ini diselamatkan oleh Tuhan, ketika saudara saya ini memiliki damai sukacita, memiliki sukacita yang didapatkan dari Yesus, saya ingin menjatuhkan dia. Bapak Ibu yang terkasih, Allah tidak mau seperti itu. Tetapi Allah mau orang yang benar-benar dipanggil oleh Yesus, benar-benar diselamatkan dan menyelamatkan saudaranya dengan kasih. Dengan kasih yang tulus Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari Filipus. Dia memanggil saudaranya agar diselamatkan oleh Tuhan. Hendaknya kita juga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, hendaknya kita juga memanggil saudara-saudara kita untuk mengikut Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena Yesus itu anak Allah dan Raja, Ia tahu dan mengenal siapa kita. Seperti apa kita, seperti apa kehidupan kita, seperti apa yang kita hadapi, yang kita gumuli pada saat ini. Dan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saat ini kita rindu akan Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan pada saat ini, kita membawa pergumulan kita membawa beban yang ada dalam diri kita. Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan lebih tahu mengenal siapa kita. Sehingga Bapak Ibu, hal ini merupakan
dipanggil oleh Allah, orang yang sudah benar-benar mengenal Yesus secara pribadi akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ketika dia sudah mengenal Yesus, Bapak Ibu, seperti Nathanael, ketika dia benar-benar mengenal siapa Allah, dia mengikut Yesus. Dan kita juga orang percaya, ketika kita benar-benar mengenal Allah, Bapak Ibu, kita memiliki perubahan dalam hidup, perubahan dalam sikap, perubahan dalam bertindak, dan perubahan dalam persekutuan dengan Allah. Ketika yang dulunya Bapak Ibu kita tidak mengenal Yesus, kita tidak sering bersekutu dengan Tuhan dalam pelayanan, dan ketika kita telah dipanggil oleh Allah, kita memiliki perubahan. Perubahan yang awalnya tidak mengenal Yesus, tidak mau bersekutu dengan Yesus, dan kita diubahkan oleh Allah. Kita sering bersekutu kepada Tuhan, bersekutu di dalam doa, bersekutu mengikuti ibadah. Bapak Ibu yang terkasih, 1 Yohanes 4 ayat 15 mengatakan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Hanya mereka yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu, yang mengenal siapa Allah, Yesus akan tinggal di dalam dia. Tetapi Bapak Ibu, ketika masih memiliki keraguan tentang Allah, Allah tidak akan tinggal di dalam kita, karena masih meragukan kasih Allah itu. Bapak Ibu yang terkasih, selama ini ketika saudara sudah lama hidup sebagai orang Kristen, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup, merasa bahwa Allah itu tidak berdiam dalam diri saya, merasa bahwa saya tidak mendapatkan kasih Allah, maka renungkanlah, jangan-jangan ada yang salah dalam kehidupan saya ini. Jangan-jangan ada yang menjanggal dalam kehidupan saya ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, pertama-tama seperti Filipus dan Nathanael, mereka tidak percaya akan Yesus, tetapi ketika mereka benar-benar mengikut Yesus, mereka dipanggil oleh Allah. Hendaknya kita seperti itu. Kenallah lebih dalam siapa Yesus itu. Sekali lagi Bapak Ibu, kenallah lebih dalam siapa Yesus. Seperti pepatah mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Tetapi Bapak Ibu, siapa yang benar-benar mengasihi Yesus, Yesus juga akan mengasihi dia. Siapa yang benar-benar mengenal Yesus, Bapak Ibu, Yesus lebih mengenal diri kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mengenal lebih Allah. Mari kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Mari kita mengenal lebih Allah, lebih sungguh lagi. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu sebagai ayat hafalan bagi kita, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita bersama-sama. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kasih dan penyertaan-Mu hidup baru dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami yang ada di hadapan telah Engkau panggil untuk mengikut Engkau dan bersaksi tentang Engkau. Biarlah kami melakukan firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, dan biarlah kami menjadi saksi pewarta firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, kami telah dengar firman-Mu. Tuhan
setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman di tempat jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku. Aku percaya jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 14 Januari 2024. Yang pertama warta pelayanan. Pelayanan kebaktian Minggu 21 Januari 2024. Kebaktian pagi khotbah Bapak Pendeta Jemaat Liturgos Nite Gule Singer Prida Baruhu Angel Baruhu, Imenier, Anugerah Dabele, Tri Benefit Gule. Kolektan, Satona Keriso, Ina Setrihia, Rosita Baruhu, Janesa Gule. Pemusik, Holis Gule. Kebaktian siang, khotbah Bapak Pendeta Jemaat, Liturgos, Satona Keriso, Ama Misi Dabele. Singer, Ama Mafina Santi Gule, Ama Lilis Gule, Ina Lovelita Baruhu. Minggu depan dikumpulkan persembahan pembangunan. Natal Korempa dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024 yang dimulai pada pukul 16.30 bertempat di gedung gereja BMKP Manrehe dan dihimbau kepada saudara-saudari, remaja dan pemuda dari masing-masing lingkungan dan juga warga jemaat untuk menghadiri kegiatan yang dimaksud. Dalam rangka perayaan Natal Korempa ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan, antara lain yang pertama, kegiatan tenis meja antara Komisi Remaja dan Pemuda dari masing-masing lingkungan. Ini dilaksanakan nanti siang dimulai pukul 14 WIB. Kedua, lomba LCTA antara Komisi Remaja dan Pemuda dari masing-masing lingkungan yang dilaksanakan pada hari Kamis 18 Januari 2024 pukul 14 WIB di gedung gereja. 3, perlombaan vokal grup antar Komisi Remaja dan Pemuda dari masing-masing lingkungan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Yang menikah, laki-laki, Everius Lombu dari keluarga Ina A. Eve Lombu, warga jemaat BMKP Hilisanabola Resort 22 BMKP. Perempuan Putri Kasih Krisia dari keluarga Ina Putrahia lingkungan Bapak Saloo, warga jemaat BMKP Manrehe Resort 20 BMKP. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Manuai Tangerang. Masa pelayanan Ibu Fikar di Jemaat Manrehe berakhir pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. SD Negeri 2 Manrehe melaksanakan Natal pada hari Selasa 16 Januari 2024 bertempat di gedung Gereja BMKP Manrehe. Sebelum selesai kebaktian, dikumpulkan persembahan yang ditujukan pada keluarga duka di lingkungan Fadoro dan di lingkungan Sianaa. Warta persembahan. Yang pertama, persembahan kebaktian minggu lalu. Kebaktian pagi 1.742.000, kebaktian siang 2.273.000. Persembahan persepuluhan kebaktian pagi 2.666.000, persepuluhan kebaktian siang 4.240.000. Persembahan perjamuan kudus 717.500 rupiah, persembahan syukur 1.712.000, persembahan diakonia 230.000, persembahan pembangunan 2.250.000,
persembahan tahunan 220.000 persembahan dari keluarga pada pergantian tahun 3.931.000 persembahan pernikahan 135.000 persembahan untuk keluarga duka 1.077.500 rupiah. Total penerimaan dalam minggu ini 21.194.000 rupiah. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sebentar lagi akan kita akhiri. Dan sebelum kita memasuki doa syafaat, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk membawa hati di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, agar kehidupan kita terlebih dalam 1 minggu ke depan ini Tuhan akan selalu menolong dan selalu menyertai hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Tuhan selalu menolong sambil mengumpulkan persembahan yang ditujukan di rumah keluarga Tuhan.
diri ke dalam tangan Tuhan. Kami telah melakukan peribadatan pada pagi hari ini, dan kiranya peribadatan yang kami lakukan pada pagi hari ini benar-benar menjadi kemuliaan Tuhan untuk membesarkan nama Tuhan di kerajaan surga. Dan kami menyadari Tuhan, di sepanjang kami ada di hadapan-Mu pada saat ini, bahkan di sepanjang perjalanan kehidupan kami ini, banyak yang tidak berkenan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon ampunilah kami Tuhan, agar tidak menjadi penghambat berkat Tuhan di dalam setiap apa yang kami minta di dalam doa kepada Engkau. Tuhan, ini umat-Mu yang telah hadir pada saat ini di hadapan-Mu. Engkau tahu isi hati, pergumulan, beban yang sedang mereka utarakan kepadamu melalui doa. Dan kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Kiranya umat-Mu terus selalu bersekutu kepadamu. Terlebih Tuhan, setiap beban, setiap pergumulan kami menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau membuka jalan dari setiap pergumulan. Engkau berikan solusi yang terbaik Tuhan dari setiap beban yang mereka bawa kepadamu. Tuhan Yesus, jika Engkau melihat umat-Mu dalam keadaan sakit pada saat ini, kami meminta uluran tangan Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit yang diderita oleh umat-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan membuka berkat-Mu kepada jemaat-Mu, setiap apa yang mereka gumuli dalam pekerjaan mereka Tuhan, bisa mereka lakukan, dan terlebih berkat Tuhan mengalir atas mereka. Kami juga berdoa pada umat-Mu pada saat ini Tuhan, yang bergumul akan masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, dan masalah apapun yang dihadapi oleh jemaat-Mu pada saat ini. Dan kiranya Tuhan terus menguatkan umat-Mu dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang telah Engkau pakai melayani Engkau pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberikan pengetahuan kepada mereka dan membalaskan setiap jerih payah mereka, pelayanan yang telah mereka lakukan pada pagi hari ini. Sebentar lagi juga Tuhan, ibadah siang akan dimulai di rumah-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu, terlebih juga memberkati pelayan-Mu yang Engkau pakai di ibadah siang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat kami, jemaat BKP Magdiahi ini. Setiap program yang sedang kami rencanakan di tahun ini, kami hanya menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terlebih juga Tuhan, pergumulan kami di jemaat ini, yaitu rumah dinas yang sedang direncanakan di pembangunan sekarang ini, dan kami hanya berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memulai ini Tuhan, dan Engkau juga yang akan menyelesaikan tepat pada waktu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami memohon biarlah Tuhan mengantar kami ke rumah kami dengan selamat, supaya kami bisa sampai dan membawa sukacita daripada Tuhan. Kami juga telah mengumpulkan persembahan. Engkau terima persembahan kami agar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kehidupan kami di minggu-minggu ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, kami tidak tahu apa yang akan kami rasakan, dan kami hanya berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami, dan biarlah kasih dan penyertaan Tuhan selalu baru di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami, ini yang kami hantarkan kepadamu pada pagi hari ini. Janganlah kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus yang bertahan melawan kuasa doa, melawan kuasa dosa, yang senantiasa berpengharapan akan hidup yang kekal, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi, terima kasih Yesus.